Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'du. Jemaah masjid Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya hari ini kita bisa berkumpul lagi, bersilaturahmi, bertatap muka dengan yang lain-lainnya. Dan yang terpenting juga bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk kita menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan juga para sahabatnya. Para jemaah sekalian, kita teruskan kajian kita yang terhenti di sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan kita sudah masuk pembahasan tentang salat berjamaah. Hukum sholat berjamaahnya kita juga sudah bahas, dan beberapa hal yang terkait dengan sholat berjamaah termasuk konfigurasi shaf yang memang dianjurkan oleh ulama. Walaupun bukan kewajiban, tapi itu konfigurasi yang dianjurkan, yang lebih afdol menurut para ulama, yaitu dari posisi shaf dari tengah, kemudian baru melebar ke kiri dan kanan, bukan dari kanan dulu atau bukan dari kiri dulu. Ketentuan ini bukan kewajiban, tapi memang bentuk yang afdol, ya seperti itu, mengimplementasi apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai akhirnya kita berada di shaf sendirian atau softnya berantakan gitu. Karena kalau dari kanan atau dari kiri mengukur patokan lempengnya itu susah. Tapi kalau mulainya dari tengah, mengukurnya gampang, akhirnya sholatnya softnya jadi lurus gitu. Para jemaah sekalian, kemudian kita masuk ke pembahasan yang tentang sholat berjamaah juga, sebelum nantinya kita masuk dalam pembahasan azan dan qomat serta sholat Jumat. Ada namanya mufaraqah. Mufaraqah itu artinya berhenti jadi makmum di tengah-tengah sholat. Jadi mufaraqah itu sholat berjamaah, tapi kemudian salah satu makmum keluar dari jamaah, tidak keluar dari tempat sholat memang, tapi beliau tetap berada di dalam, hanya saja akhirnya beliau sholat sendiri. Jadi mengeluarkan diri dari berjamaah, namanya mufaraqah. Asal kata dari faraqah yang ruku, yaitu berbeda. Artinya yang lainnya mengikuti imam, dia malah sendirian. Awalnya berjamaah, niat awalnya jadi makmum. Hanya dalam beberapa kondisi beliau meniatkan diri untuk memisahkan diri dari berjamaah gitu. Entah karena imamnya terlalu lama mungkin, atau memang karena dianya aja memburu-buru gitu. Jadi ada banyak macam-macam. Jadi itu intinya mufaraqah. Dan itu terjadi sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Karenanya ulama juga membahas ini. Nah, dalam kitab-kitab fikih, mufaraqah itu bisa hukumnya haram, artinya terlarang, nggak boleh, yang melakukan itu berdosa. Tapi bisa saja hukumnya menjadi boleh. Tapi juga bisa saja hukumnya malah justru menjadi wajib. Jadi bisa mufaraqah itu bisa jadi haram, bisa jadi boleh, bisa jadi wajib begitu. Ini apa namanya? Apa istilahnya? Hukum-hukum mufaraqah.
Nah, bagaimana hukum mufaraqah dikatakan haram? Kalau memang dia bermufaraqah tanpa sebabnya begitu. Jadi dia bermufaraqah cuma nggak ada sebabnya. Imamnya nggak ada masalah begitu, shofnya juga bagus, waktu sholatnya tepat begitu, rukun dan syarat sahnya sholat terlaksana, tapi dia mengeluarkan diri tanpa sebab. Atau bisa jadi punya sebab, tapi sebabnya itu subjektif begitu, hanya dia karena mungkin lagi mau cepat-cepat dan sebagainya, imamnya terlalu lama menurut dia begitu ya, terlalu lama. Orang kalau lagi buru-buru baca kurhu aja dikatain lama gitu kan begitu. Baca kurhu aja kalau lagi buru-buru tuh dikatain lama. Kalau bisa Fatihah dong, dia Fatihah dong, dia imam gitu kan. Jadi itu masalah subjektif. Nah, kalau masalahnya alasan subjektif, itu semua ulama sepakat. Kalau dia sudah masuk dalam berjamaah, kemudian dia keluar tanpa sebab, ya, atau sebabnya subjektif, sebab sendiri, artinya punya masalah pribadi, itu diharamkan. Artinya ketika dia mengeluarkan diri, misalnya merasa kelamaan, jadi langsung ruku aja, niat mufaraqah, misalnya diri di jemaah, kemudian dia ruku, tidak sujud sampai selesai. Dia karena kalau melakukan itu, maka dia telah melakukan sebuah yang dilarang oleh syariat. Haram, berdosa. Tapi apakah sholatnya sah atau tidak? Jadi memisahkan dirinya haram, semua sepakat. Tapi sholatnya itu sah atau tidak? Kalau dia sholat wajib, apakah gugur kewajibannya atau tidak? Memisahkan dirinya sudah selesai nih, haram, yang nggak boleh. Karena dia nggak memisahkan diri tanpa sebab begitu. Lalu bagaimana sholatnya? Apakah sah atau tidak? Nah, sah sholatnya atau tidak itu menurut ulama madzhab Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, sholatnya juga batal. Sholatnya batal. Kenapa? Karena dia telah melanggar hadis Nabi Muhammad SAW. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Kalau sudah masuk dalam kelompok yang mengikuti imam, maka wajib mengikuti dari awal sampai akhir. Ketika dia tidak mengikuti, maka dia telah melanggar sesuatu yang dilarang, telah melakukan sesuatu yang dilarang, dan hasilnya amal pekerjaan yang dibangun atas pekerjaan maksiat, artinya melanggar itu kan maksiat, maka itu juga tidak dihukumi apa-apa. Artinya sholatnya tidak sah. Kemarin kita sudah bahas, memang dalam madzhab Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, hadis ini jadi apa istilahnya, jadi jagoan banget begitu. Bahkan sampai niat imam dan makmum itu harus sama. Jadi kalau ada makmum niatnya beda, sholatnya makmum nggak sah. Contoh, kita lagi sholat ba'diyah, dicolek sampai belakang dia mau sholat subuh, yang ba'diyah mah sah-sah saja. Memang yang nyolek itu yang gak sah. Kenapa? Karena dalam madzhab ini imam dan makmum harus sama niatnya. Kalau makmum berbeda, maka makmumnya tidak sah. Nah, dalam madzhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, mufaraqahnya batal, mufaraqahnya haram, tapi sholatnya tetap sah. Sholatnya tetap sah. Imam Syafi'i mengatakan sholatnya tetap sah. Kenapa? Karena dia mengeluarkan diri dari berjamaah, bukan mengeluarkan diri dari apa istilahnya, dari sholat. Dia mengeluarkan diri dari berjamaah, dan berjamaah hukumnya sunnah muakkad. Mengeluarkan diri dari ibadah-ibadah yang sunnah itu tidak ada larangan. Artinya puasa pekerjaan yang dikerjakan tetap sah, hanya saja memang dia melakukan pelarangan itu, mengeluarkan dari jamaah. Tapi sholatnya tetap sah, gitu. Sholatnya tetap sah. Puasa itu kalau puasa sunnah kan boleh orang membatalkan dengan sengaja, gitu. Boleh orang membatalkan dengan sengaja. Jadi kenapa dikatakan tetap sah? Dia berdosa hanya karena meninggalkan berjamaahnya. Sudah di dalam berjamaah, tapi dia malah keluar. Sholatnya tetap sah karena dia tidak mengeluarkan diri dari sholat, tapi mengeluarkan diri dari berjamaah. Dan salah satu pendapat Imam Ahmad juga mengatakan sholatnya tetap sah walaupun dia berdosa. Gitu. Jadi itu intinya, kalau tanpa sebabnya subjektif, batal, haram.
tindakannya haram, tapi sholatnya tidak batal menurut Imam Syafi'i, tapi menurut mazhab lain batal sholatnya. Jadi lebih enak tuh kalau sholat gak usah macam-macam gitu. Tinggal ngikutin imam aja. Jadi ngikutin imam tuh pahalanya gede, sholatnya gampang. Sholatnya gampang, karena orang gak bingung-bingung mikir rakaat berapa gitu kan. Kalau di rumah kan rakaatnya bingung banget. Gak usah yang 4, yang 3 rakaat itu maghrib gitu. Kalau sholat di rumah tuh kadernya bisa 7 kali gitu. Sholat subuh apalagi gitu kan. Matanya tuh masih masih siur-siur. Sholat di masjid saja masih bisa ketiduran gitu kan. Sambil berdiri ada orang yang ketiduran gitu. Mungkin kalau di masjid-masjid pemukiman sih ada ini. Kita dulu di pesantren itu banyak lagi gitu. Santri itu sholat subuh sampai tidur, sujud agak bangun-bangun. Saking khusyuknya sujud gitu. Gitu. Jadi saking santri kan banyak kegiatan. Mereka tuh jam 10, jam 11 malam masih punya banyak kegiatan. Ya. Akhirnya bangun harus jam 3 begitu, karena harus ada kewajiban sholat tahajud. Di beberapa pesantren ada kewajiban sholat tahajud itu setiap hari. Di beberapa pesantren kan ada kewajiban sholat tahajud itu hanya hari Jumat atau hanya Sabtu Minggu. Tapi ada beberapa pesantren yang mewajibkan santrinya itu sholat tahajud tiap malam. Mereka jam 10, jam 11, bahkan sampai jam 12 itu masih punya kegiatan. Apalagi yang kelas-kelas tinggi gitu ya, yang menjabat sebagai pengurus misalnya. Bangunnya harus jam 3. Ya itu akhirnya sholat tahajudnya seperti itu, nyambung. Jadi istilahnya dari kamar ke masjid itu cuma pindah tempat tidur aja. Karena di masjid dia terus tidur lagi gitu. Nah jadi enaknya sholat berjamaah aja ya gitu. Ya jadi nggak usah bingung-bingung mikir sholat atau rakaat. Pahalanya besar. Pahalanya 27 kali lipat atau 25 kali lipat gitu. Jadi sholat sendiri pahalanya cuma 1, berjamaah bisa 27 kali lipat. Ruginya nggak ada, untungnya dapat gitu. Kalau di rumah bisa saja akhirnya rakaatnya nggak keder gitu. Udah 3 atau udah 2 atau udah 3, itu kan banyak sekali terjadi. Nah kalau sholat berjamaah di masjid atau di kantor misalnya itu lebih untung. Jalannya aja ke masjid itu dapat pahala. Dalam hadis Nabi sudah diterangkan demikian. Orang yang wudu dan memperbagus wudunya benar maksudnya begitu. Rukun wudunya terpenuhi, syaratnya juga terpenuhi. Mukanya diusap, mukanya dibasuh, kepalanya diusap, tangan kakinya dibasuh, semuanya rata, memperbagus wudunya. Nah kemudian dia melangkah ke masjid. Satu langkah itu menambah pahala dan menggugurkan satu dosa. Jadi makin banyak pelangkah kita ke masjid, itu makin banyak pahala kita. Makin banyak pahalanya, makin banyak dosa yang digugurkan. Cuma saya belum nemu kalau ke masjidnya naik motor tuh pahalanya ada yang nambah atau kagak gitu. Nggak ada hadisnya soalnya. Saya belum nemu. Tapi insya Allah apapun pekerjaan kita pasti ada ganjaran. Innallaha la yudhi'u amala amilin minkum. Allah tidak mungkin menyia-nyiakan amal hambanya. Jadi itu yang pertama, mufaraqah itu tanpa sebab hukumnya haram. Adapun sah atau tidak sah sholatnya itu sesuai pendapat Imam Madhab, ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah. Nah kemudian ada mufaraqah yang dibolehkan. Ada yang mufaraqah yang dibolehkan. Pertama, kalau dalam mazhab Imam Syafi'i dibolehkan karena sebenarnya satu sebab yang disepakati boleh mufaraqah itu adalah imamnya kelamaan. Jadi imam baca surahnya kelamaan, itu semua ulama sepakat kita boleh mufaraqah gitu. Karena dulu Nabi pernah marah-marah gara-gara ini. Nabi nggak pernah marah, tapi marah melihat Ubay bin Ka'ab sholatnya kelamaan. Jadi dulu ceritanya Ubay bin Ka'ab pernah main ke Masjid Quba. Jadi Masjid Quba antara dengan Masjid Nabi itu jaraknya lumayan jauh. Nah setiap ada sahabat Nabi yang datang ke Masjid Quba pasti dihormati dan dijadikan imam. Selain jadi pengajar, beliau juga jadi imam. Nah ketika menjadi imam sholat subuh atau sholat isya dalam beberapa riwayat,
Ubay bin Ka'ab itu membaca surat yang panjang. Beberapa mengatakan beliau membaca surat Al-Baqarah begitu. Ya, Ubay bin Ka'ab begitu. Kemudian saking lamanya ada orang Ansor. Jadi fanfalata ahadun min Ansor kan dalam hadis. Kemudian salah satu orang dari kaum Ansor yang ikut jemaah di situ itu memisahkan diri, kemudian dia langsung setelah sholat langsung keluar Masjid Kuba. Besoknya dia datang ke Madinah, ke Masjid Nabawi, bilang ke Nabi, ya Rasulullah, semalam ada Ubay bin Ka'ab datang ke Masjid Kuba. Nah di tempat yang sama Ubay bin Ka'ab juga melapor kepada Nabi. Jadi ketika sahabat itu keluar ke masjid selesai sholat, dibilangin, Ubay, tadi ada jemaah kita yang keluar. Kenapa? Ente kelamaan bacanya. Dia marah, Ubay bin Ka'ab marah begitu. Ubay bin Ka'ab justru marah, dia memisahkan diri dengan dari sholat berjamaah. Besok dia laporin juga ke Nabi. Jadi lapornya itu sama-sama, bareng datang begitu. Kata salah satu kaum Ansor, ya Rasul saya mau lapor. Kata Ubay bin Ka'ab, ya Rasul saya juga mau lapor. Ini kebetulan orangnya ada di sini. Kenapa Ubay? Saya semalam sholat di Masjid Kuba. Kemudian ada salah seorang jemaah kaum Ansor itu keluar dengan sengaja dari sholat berjamaah. Orangnya ini yang mau lapor kepada kau, ya Rasul. Wah kebetulan nih kita konfrontasi aja gitu. Kata kaum Ansor, kata orang Ansor ini, ya Rasul saya memang benar keluar dari jemaahnya Ubay bin Ka'ab. Cuman saya keluar cuma gara-gara Ubay bin Ka'ab baca surat Al-Baqarah gitu. Sholatnya kelamaan, jemaah udah pada ngantuk, besok mau kerja gitu. Ini Ubay bin Ka'ab kelewatan, mentang-mentang hafid Quran, mentang-mentang bacanya, baru dia baca surat Al-Baqarah. Saya kesel, akhirnya saya keluar gitu. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW mendengar kaum Ansor itu, beliau marah, mukanya merah, nadanya meninggi. Kata Nabi kepada Ubay bin Ka'ab, inna minkum munafirin, inna minkum munafirin, inna minkum munafirin. Dalam beberapa ayat ada tiga kali Nabi mengatakan demikian. Inna minkum munafirin, ada di antara salah satu dari kamu tuh munafirin, orang yang bikin kabur orang dari agama. Jadi di antara kamu, kata Nabi, di depan para sahabat yang lain, karena beliau melapor disaksikan oleh para sahabat, beliau mengatakan inna minkum munafiqin, ada salah satu di antara kalian itu yang bikin orang kabur dari agamanya. Begitu. Jadi itu salah satu hikmah bahwa kalau jadi imam, jangan kelamaan. Akhirnya orang ogah lagi sholat berjamaah gara-gara imamnya kelamaan. Nabi bilang itu sampai saking marah. Nabi marah bukan gara-gara orang yang gak mau sholat, tapi Nabi marah-marah gara-gara imam yang bacanya kelamaan. Inna minkum munafiqin, ada nih antum-antum ini ada yang kayak gitu, ada yang bikin orang kabur dari agamanya. Fa'in shallaitum fatazawwazu fa inna khalfakum ad-dha'if was-saqim wa dzal-hajah. Kata Nabi, kalau kamu lagi sholat, kalem aja, pelan-pelan aja. Fa inna khalfakum ad-dha'if was-saqim wa dzal-hajah. Karena di belakangmu itu banyak orang yang lagi sakit mungkin, atau orang yang lemah, orang sudah tua, atau orang yang lagi punya haja. Jadi kalau mau lama sholat sendirian. Jadi kalau sholat berjamaah, kalem-kalem, pelan-pelan, nggak usah nunjukin kalau ente hafid Quran dan sebagainya gitu. Jadi itu Nabi marahin Nabi. Dan ulama menggunakan hadis ini juga ulama menggunakan hadis ini untuk perkara-perkara yang lain, bahwa banyak di antara kita yang berdakwah yang bikin orang lain itu kabur dari agamanya gara-gara dakwahnya kelewatan gitu. Dakwahnya sih benar, tapi kelewatan gitu. Ya, dakwahnya kelewatan. Orang lapor itu bukan buat diceramahi, kasih makan dulu baru ceramah, itu diterima. Orang lagi lapor dikatain mencuri itu haram begini-begini, akhirnya yang dakwah ditabokin sih. Ini lagi lapor, gak punya kerjaan, ya nyuri dalam sini kan memang kebutuhannya seperti ini. Kalau kita langsung bilang ini haram dan sebagainya, ini gak bakal diterima. Orang lapor tuh butuhnya makan, kasih makan dulu, empanin dulu, udah kenyang baru diomongin, gitu. Ya, jadi kadang-kadang orang hilang akal gara-gara perut. Nah maka perutnya dulu diisi, baru ceramahin. Jadi inna minkum munafiqin. Itu ceritanya Ubay bin Ka'ab di Masjid Kuba. Ada salah satu sahabat lagi ceritanya di masjid
Bani Salamah yaitu Mu'adz bin Jabal, modelnya sama kayak Ubay bin Ka'ab. Ini ceritanya Mu'adz bin Jabal yang sudah kita sampaikan beberapa kali begitu ya. Kalau Mu'adz bin Jabal lebih lebih parah lagi ceritanya, karena beliau sempat sholat dulu di Masjid Nabawi, baru pulang ke Masjid Bani Salamah di kampungnya itu. Jadi dia sholat Isya bersama Nabi, dan sholat Nabi Isya itu telat. Ibaratnya kalau di sini sholat Isya jam 7:30, Nabi sholatnya jam 8:30, karena nunggu para sahabat yang lain pergi. Mu'adz bin Jabal ikut sholat di situ jam 8:30 misalnya, sholat di Masjid Nabawi, sholat Isya. Karena memang sudah telat waktunya, pasti dia pulang ke Masjid Bani Salamah telat juga. Ya, orang Bani Salamah sholat Isyanya sekitar jam 10, jam 11 gitu. Karena Masjid Nabawi ke Masjid Bani Salamah lumayan jauh kalau jalan kaki gitu ya. Kalau naik motor kan cuma 10 menit gitu, misalnya begitu. Jadi sampai di Masjid Bani Salamah dia jadi imam Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal jadi imam baca surat Al-Baqarah juga. Waftataha bil Baqarah, dan beliau membuka sholatnya dengan surat Al-Baqarah. Dalam beberapa ayat mengatakan waftataha bi iqtarabas sa'ati, gimana iqtarabatis sa'ati wa syaqqal qamar, surat Al-Qamar. Jadi ada yang mengatakan dia buka sholatnya pakai surat Al-Baqarah, ada yang bilang mengatakan baca surat Al-Qamar. Intinya dua-duanya panjang. Sama modelnya, ada yang kesel, Mu'adz telat sholatnya pakai kelamaan lagi gitu kan. Akhirnya dia keluar, dia lapor besok pagi kepada Nabi Muhammad SAW. Dia lapor, ya Rasul, semalam Mu'adz bin Jabal sholat di sini. Iya. Sholat Isya. Iya. Jam berapa sholat Isya Rasul di sini? Semalam agak telat sholat Isyanya. Jam 9 saya sholat Isya di sini. Berarti udah agak malam. Iya, udah malam. Nah, Mu'adz bin Jabal sholat di sini, pulang jadi imam kami. Pasti kan udah malam banget. Oh iya, udah malam banget. Terus kenapa? Iya, udah malam banget, dia gak punya pikiran. Sholatnya pakai surat Al-Baqarah. Nah, panggil Tuhan, dipanggil. Panggil Mu'adz datang, langsung bilang Nabi, afattanun anta ya Mu'adz, afattanun anta ya Mu'adz. Ente mau jadi fitnah Mu'adz. Mau jadi fitnah. Karena kalau kelamaan akhirnya diomongin sama orang sekampung. Orang sekampung jadi ogah lagi sholat berjamaah bareng ente akhirnya. Terus kata Nabi, ala taqra wasyamsi wadduhaha wa ma asbahaha. Apa enggak bisa baca wasyamsi wadduhaha aja begitu, atau surat sejenisnya gitu. Nah, dari sini kemudian ulama bilang, oh yang pendek-pendek itu wasyamsi wadduhaha. Jadi kalau modelnya masih kayak wasyamsi wadduhaha, kemudian wasama idzan fatarat dan sebagainya, itu masih dikategorikan sebagai surat-surat yang pendek. Jadi kalau panjang itu udah kayak surat Al-Qamar. Kalau lihat Al-Quran Mushaf Madani, Al-Qamar itu udah 2 lembar, 4 halaman setengah gitu. Karena isinya 50 ayat lebih gitu. Abasa wa Tawala juga kan panjang. Dan surat ayatnya pendek, ayatnya banyak, tapi suratnya pendek-pendek. Amma yatasa'alun, itu pendek. Nah, itu nggak masuk dalam kategori panjang. Itu kan Al-Qamar itu kan ayatnya cuma 55, tapi satu ayat itu lumayan panjang. Makanya itu memakan 2 lembar Mushaf Madani. Tapi kalau Amma Yatasa'alun itu cuma 1 lembar aja isinya. Jadi itu kata Nabi, kalau emang jadi imam salat, emang nggak bisa baca surat wasyamsi wadduhaha. Nah itu Nabi Muhammad SAW menginginkan pada para dai untuk mendakwahkan Islam sesuai dengan kemampuan kaumnya. Wa khatibun nas ala qadri qulihim, kata Nabi itu. Berdakwah sesuai kemampuan kaumnya, jangan dipaksa. Yang penting dia bisa sholat dulu begitu kan. Enggak usah maksa-maksa sholat terus begini. Yang penting dia mau sholat dulu. Orang udah mau sholat itu kan bersyukur banget gitu. Apalagi zaman sekarang nih. Anak sekarang tuh kalau dikerasin makin jadi kerasnya. Misalnya anak muda itu, apalagi anak SMP, SMA itu, dikerasin tuh makin kerasan dia sama bapaknya gitu. Diomelin makin dia ngomel gitu kan. Nah, maka biar kalem aja. Nah, dalam madzhab Imam Syafi'i boleh keluar kalau memang dia terlalu panjang bacanya, atau yang kedua dia tidak qunut atau tahiyat awal. Maksudnya dia tidak melaksanakan sunnah maksudah atau yang disebut dengan sunnah arba'ah. Dalam madzhab Imam Syafi'i ada namanya sunnah arba'ah, yaitu qunut subuh, tahiyat awal, dan juga membaca sholawat. Jadi kalau ada sunnah-sunnah abad yang tertinggal begitu, makmum boleh mufaraqah. Misalnya imam subuhnya enggak kunutan begitu,
Nah, si makmum boleh kunutan memisahkan diri kunutan dulu. Nah itu boleh. Dalam madzhab Imam Syafi'i termasuk yang dibolehkan. Nah, kemudian dalam madzhab Imam Ahmad bin Hanbal ada sesuatu yang bolehkan. Pertama, kalau memang dia sakit begitu ya, sakit, nah itu juga dibolehkan. Jadi ya alasannya sama sih, karena memang kelamaan, tapi karena dia sakit harus tidak kuat berdiri atau tidak kuat terlalu lama duduk, dia menyelesaikan sholatnya terlebih dahulu. Atau juga ngantuk. Nah itu dalam madzhab Imam Syafi'i orang ngantuk boleh, karena dalam hadis sebutkan la yusalliyan ahadukum wa huwa dafi'ul akhbathan. La yusalliyan ahadukum wa huwa dafi'ul akhbathan. Enggak perlu sholat dulu, enggak usah sholat kalau memang lagi kebelat gitu. Jadi dalam hadis Nabi jangan sholat kalau memang lagi kebelat. Tapi ulama mengatakan orang kalau sholat kebelat enggak apa-apa, cuman makruh itu. Bagusnya dia beresin dulu tuh hajatnya. Dia buang air kecil dulu, atau dia buang air besar dulu, atau dia kentut dulu, baru dia sholat. Jangan masuk sholat dia sambil nahan tuh kebelet tuh, begitu. Tapi dalam madzhab Imam Ahmad bin Hanbal, orang kalau kebelet boleh memisahkan diri, termasuk ngantuk, gitu. termasuk ngantuk. Nah kemudian kebelet, kemudian juga takut hartanya hilang misalnya, ya. Memarkir di rest area misalnya begitu ya, lagi sholat jemaah, takut mobilnya dibawa orang gitu. Wah ini takutnya lebay banget, malah ada yang bawa mobil gitu kan. Pokoknya takut dalam harta. Nah dalam madzhab Imam Ahmad bin Hanbal sendiri sendirian di soft. Ya, sholat kemarin kita sudah bahas bahwa orang yang sholat sendirian dalam soft, jumhur ulama mengatakan sholatnya sah kecuali madzhab Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau sholat sendiri soft nggak sah. Maka kalau biar dia sholatnya sah, sholat sendirian aja begitu. Nah kemudian dalam madzhab Imam Ahmad bin Hanbal juga, orang kalau memang takut rotinya angus itu boleh keluar sholat berjamaah. Lagi mangga roti nih misalnya di rumah begitu, imamnya kelamaan, boleh kita keluar. Biar kenapa? Biar rotinya dibalik biar gak angus gitu. Jadi itu salah satu penyebab boleh orang meninggalkan sholat berjamaah juga. Ya iya, dulu orang makannya tuh roti, makanan pokoknya roti. Kalau rotinya angus gak makan nih, ya bisa kesehatan terganggu. Sama orang kita begitu kan, kalau nggak makan nasi itu bawaannya nggak makan jadi. Padahal udah makan rujak, belum makan roti, es krim macam gitu ya. Kalau belum makan nasi, belum makan tuh gitu. Nah orang soalnya memang makanannya roti, makan pokoknya. Maka kalau memang takut gosong begitu, dia boleh nggak sholat berjamaah. Kalaupun dia lagi dalam sholat berjamaah, dia boleh memisahkan diri. Nah cuman kalau di sekarang nggak ada, orang ninggalin nasi di rumah juga nggak ada masalah. Pakai magicom sekarang gitu. Masih ada yang masak nasi pakai dandang. Udah nggak ada. Kalau dulu masih ada. Nah kemudian ini hukumnya ada yang haram, ada yang boleh, mufarokoh boleh begitu. Kemudian ada yang wajib, yaitu ketika imamnya batal. Kapan imam batal? Kalau dia ada syarat sah sholatnya tidak terpenuhi, misalnya lagi sholat kiblatnya belok begitu. Jadi imam mestinya ngadep ke depan, tiba-tiba rakaat kedua dia pindah belok sini. Udah beda ngadep kiblat lagi. Nah itu imam makmum wajib memisahkan. Kenapa? Karena imamnya sudah batal. Atau auratnya terbuka begitu ya. Imamnya pakai baju kekecilan misalnya. Pas lagi rukuk keangkat begitu. Pas bangun sih nggak kelihatan begitu. Pas sujud kelihatan lagi. Pas duduk nggak kelihatan, pas sujud lagi kelihatan lagi gitu. Walaupun sebentar, tapi itu kan terus menerus. Nah itu batal sholat. Syarat sahnya tidak terpenuhi, tidak menutup aurat. Maka makmum wajib dia harus memisahkan diri. Gitu. Nah kemudian atau ada rukun sholat yang tidak terlaksana. Misalnya imamnya nggak ruku, tiba-tiba langsung sujud boleh. Tapi dalam masalah ini ya, dalam masalah mufarokoh ini memang perlu kebijakan dalam melaksanakannya. Kita nggak bisa asal keluar begitu. Artinya begini, kalau memang keluarnya kita dari sholat berjamaah tidak menimbulkan fitnah, nggak ada masalah. Tapi kalau kita keluar berjamaah akhirnya menimbulkan fitnah, itu menjadi masalah begitu. Maka kita tinggal lihat nih, kita posisi sebagai siapa dan bagaimana. Misalnya kita juga sebagai orang yang memang ditokohi di masyarakat itu.
atau kita punya istilahnya punya apa sih? Punya jabatan. Kalau memang kelihatan imamnya salah, jangan langsung mufarokoh dulu gitu. Beresin dulu sholatnya, kita tanya imam, itu tadi begini lupanya ini lupa gitu. Nah, baru kita ikutin jamaah tadi sholat berjamaah kita ada sedikit keliru begini, jadi kita nggak asal sholatnya ini, maka kita ulang dulu gitu. Itu kan lebih baik daripada kita bermufarokoh, habis mufarokoh kita pulang gitu kan. Kalau orang nanya-nanya, wah bapak ini pulang nih, ada masalah apa nih gitu kan. Akhirnya kan masyarakat jadi timbul gimana gitu kan. Jadi akhirnya jadi fitnah. Jadi baiknya kalau memang tinggal bagaimana, apakah ketika kita keluar dari jamaah itu menimbulkan fitnah atau tidak. Kalau tidak menimbulkan fitnah karena mungkin di masjid di masjid rest area, kita di ujung belakang nggak kelihatan dan sebagainya, nggak ada masalah gitu. Tapi kalau memang kita itu di masjid rumah kita, di pemukiman yang kalau ditinggal akhirnya orang juga nggak pernah ngerti. Nah, baginya kita mengerti, kita kasih pemahaman. Jadi begini, tadi sholatnya ada begini, akhirnya sholat kita nggak sah. Itu nggak apa-apa, orang salah kan nggak apa-apa, wajar aja begitu. Mungkin imamnya lagi lupa atau kecapean. Nah sekarang kita ulang sholat kita lagi, nggak ada masalah kan kayak gitu. Itu lebih bagus, lebih menenteramkan dibanding kita asal keluar kemudian dengan muka yang pucat, muka yang sangat marah begitu keluar masjid. Orang yang pada melihatnya jadi bingung. Ini kenapa nih dia kan toko masa keluar. Akhirnya orang jadi yang terpecah. Jadi intinya jangan sampai keluarnya kita dari masjid menimbulkan fitnah. Kalau memang bisa diperbaiki. Jangan sampai akhirnya kita mau dakwah, mau ngasih pencerahan, akhirnya memecahkan masyarakat yang sudah satu. Biasanya banyak di kampung kayak gitu, ya. Orang nggak suka sama imamnya, di keluar aja gitu. Akhirnya tinggal orang kampung yang awam tuh bingung, ini gua ngikutin siapa gitu kan? Gua ngikutin imam salah bapak gua gitu, ngikutin ustaz gua gitu kan, cuma lagi pada ribet gua nih bang. Nah, akhirnya bingung. Maka baiknya kalau memang tidak menimbulkan fitnah ya monggo silahkan. Tapi kalau memang misalnya lupa lupa rakaat dan sebagainya, itu kan bisa dikoordinasi para jemaah sebelum kita buat tadi sholatnya begini. Karena itu kita ulang, imamnya lupa gitu. Nggak apa-apa, lupa kan bukan aib gitu. Salah kan bukan aib, orang siapa aja bisa salah, mungkin lagi banyak pikiran dan sebagainya. Itu kan lebih enak, lebih menenangkan dibanding harus karena salah satu subuh perpecahan tidak ada komunikasi yang baik antara yang satu dengan yang lain. Karena tidak terbuka komunikasinya, akhirnya masing-masing ya sendiri-sendiri aja. Yang satu itu tetap begitu, yang satu juga tetap begitu. Jadi itu intinya tentang mufarokoh. Nah, kemudian kita masuk dalam pembahasan azan. Cuman sebelum kita masuk pembahasan azan, baiknya kita tutup sampai sini pengajian kita, gitu. Kita lanjut minggu depan biar tidak terputus pembahasannya. Kalau bahas azan ini waktunya nggak sempat. Akhirnya kepotong, akhirnya jadi kurang enak ngajinya gitu. Intinya bahwa azan itu adalah untuk memanggil sholat, dan ada beberapa ulama memakai azan untuk selain sholat gitu. Dan banyak orang-orang Syafi'i yang paling luas dalam masalah dalam mazhab Imam Syafi'i, orang paling luas dalam azan itu orang-orang Imam Syafi'i. Jadi beliau menggunakan azan untuk bayi yang baru lahir misalnya, atau juga mayit yang dikuburkan. Nanti kita bahas mayit yang dikuburin itu diazanin apa enggak. Kalau diazanin itu apa dalilnya, apa bagaimana kata ulama, termasuk juga bayi yang diazan itu bagaimana, boleh atau tidak. Nah kemudian juga ada orang walimatus safar diazankan begitu, walimatus safar diazanin begitu. Kemudian ada musibah azan, kebakaran pun azan gitu. Nah jadi azan itu apa memang hanya untuk sholat atau boleh untuk yang lain? Karena kita dapat banyak contoh dari ulama menggunakan azan bukan hanya untuk sholat gitu. Jadi nanti kita bahas tentang azan dari mulai hukumnya dan mulai pensyariatannya gitu. Jadi bahwa memang syariat azan itu unik, karena syariat azan itu lahir dari mimpi salah seorang sahabat. Teks-teksnya juga muncul dari mimpi gitu. Nah benar apa enggak kita lanjut minggu depan gitu ya, biar pada penasaran. Oke, sebelum kita tutup, baik yang ingin bertanya silahkan, atau kita tutup saja. Ya, silahkan. Kalau si imam baca takbirnya itu kan dari Allah Akbarnya itu
entah dia nafasnya nggak cukup, entah sengaja gitu, kadang Allah Akbar gitu, ada jeda nafas. Itu gimana kan? Iya, kalau kita buka literasi madzhab Imam Syafi'i, yang namanya takbir itu nggak boleh putus. Allah itu kan satu kata, satu kalimat, maka tidak boleh putus. Kita sering baca di kitab-kitab madzhab, saya nggak tahu madzhab yang lainnya, tapi yang saya pelajari itu dalam madzhab Imam Syafi'i, kalau ada orang takbirnya putus, itu tidak dikatakan takbir, maka dia belum benar tuh takbiratul ihramnya. Karena belum pernah takbiratul ihram, artinya rukun pertamanya itu enggak sah, rukun kedua ya, karena niat pertama. Rukun keduanya enggak sah karena tidak ada rukun yang tidak sah, maka sholatnya jadi enggak sah juga begitu. Kalau di selain takbiratul ihramnya maksudnya dari maghrib, Enggak ada masalah. Karena itu bukan rukun kan. Artinya dia keliru memang, tapi kelirunya tidak mempengaruhi keabsahan sholatnya begitu. Dia tidak mempengaruhi keabsahan. Sama seperti mengangkat tangan misalnya. Mengangkat tangan kan dalam sholat itu bukan rukun sholat begitu. Jadi ketika bukan rukun sholat, dia yang karena bukan rukun sholat itu sunnah sholat. Nah sunnah sholat diajarin sama ulama, ini afdolnya kayak gini, ini afdolnya begini, tangannya ke kuping, tangannya dilebarin, bukan begini, bukan kayak azan begitu. Nah kalau dalam madzhab lain, tangannya begini di dada. Nah ini afdolnya. Kalau ada orang yang mengangkat tangan tapi model tangannya tidak seperti yang dicontohkan dalam hadis dan sebagainya, sholatnya tetap sah, tapi dia meninggalkan yang bentuk afdolnya. Nah, takbir perpindahan rukun bukan rukun sholat, karena yang rukun satu-satunya rukun adalah takbiratul ihram. Kalau dia takbiratul ihramnya putus, itu belum takbir namanya. Kan disyaratkan harus nyambung begitu. Nah, jadi maka itu memang yang namanya imam itu kudu paham begitu ya, bukan cuma asal dia tokoh, asal dia tua, tapi dia ngerti atau kagak begitu sholat. Jadi itu ya. Jadi ada bedanya rukun atau bukan rukun sholat. Ada lagi? Ya, takbir ini dulu. Jadi barokah seandainya kita di posisinya di tengah-tengah dalam jamaah, tadi kita bisa mengulangi seperti itu. Terus kan lebih baik kita diam di tempat karena kiri kanan semua. Iya. Caranya apakah kita tetap gerak seperti sholat atau dia diam? Iya. Jadi kalau memang sudah kelanjur batal begitu ya, kalau memang mau nahan tahan aja kalau bisa. Kalau bisa nahan tentu nahan aja nggak apa-apa. Cuma memang dimakruhkan, lebih afdolnya dikeluarin aja. Cuma kalau dikeluarin takutnya bersuara kan heran. Pokoknya intinya udah batal nih, udah batal di tengah-tengah sok begitu. Maka pilihannya ya duduk aja, duduk nungguin sampai sholat berjamaah selesai. Karena memang nggak bisa keluar. Kalau memang keluar boleh, yang penting lewat kiri kanan, bukan lewat depan sok, tapi lewat pinggir-pinggir lah. Nah, itu kan agak sulit juga. Mendingan duduk saja nunggu berjamaah, duduk saja. Ya. Kira ngikutin aja dulu, tapi sebenarnya boleh aja, jadi gerakan, artinya soalnya kamu fase gitu. Ya, cuman kan bingung tanya ngapain. Kan cuman kan gerakannya jadi sia-sia. Gitu. Toh kalau dia duduk aja orang juga ngerti kok. Oh dia lagi batal nih, bingung keluar, dia nggak ada masalah gitu. Oke? Dan kalau sholat biasa ya itu dikerjakannya setelah sholat wajib subuh itu boleh nggak? Iya, itu yang pertanyaan. Iya. Jadi sholat qobliyah subuh yang dikerjakannya ketika sudah masuk subuh sebelum sholat subuhnya. Setelah sholat subuh. Iya, nih kita ke situ nih. Jadi aslinya sholat qobliyah subuh itu sholat dikerjakan sebelum sholat fardu subuh, ketika sudah intinya sudah masuk waktu subuh gitu. Nah, bagaimana kalau mengerjakan qobliyah subuh setelah subuh begitu, di qadha misalnya. Ini masuk dalam pembahasan qadha sunnah rawatib, mengqadha sunnah rawatib gitu. Ada beberapa sunnah rawatib memang yang boleh diqadha. Jadi dari sunnah rawatib itu kan ada yang 3 yang paling afdol. Qabla zuhur, ba'da zuhur, sama qabla subuh. Ini 3 sunnah rawatib yang nilainya tinggi banget. Jadi rawatib itu ada sunnah rawatib yang hukumnya sunnah, ada sunnah rawatib yang hukumnya sunnah muakkad gitu. 3 nih, qabla zuhur, ba'da zuhur, dengan qabla subuh. Beberapa ulama kalau sunnah rawatib boleh
boleh diqodho gitu. Boleh diqodho. Kenapa? Karena dulu Nabi pernah mengqodho ba'diyah zuhur. Jadi ketika sholat asar, setelah sholat asar Nabi sholat 2 rakaat lagi. Kemudian ditanya sama Ummu Salamah, ya Rasul, kemarin pernah bilang kalau habis asar nggak boleh sholat lagi. Kok ente malah sholat? Gitu. Nah, Nabi cerita tadi saya pernah tadi siang ada utusan dari Thaqif yang datang ke sini. Akhirnya saya nggak bisa sholat ba'diyah. Nah, akhirnya saya qodho ba'diyah ini di ibadah asar begitu. Tapi kemudian Ummu Salamah nanya lagi gitu. Apa naqdiha idza fatata ya Rasulullah? Kalau kita yang lewatin kayak gitu boleh tidak kita qodho gitu. Kata Nabi, lah gitu. Cuman ini tambahan riwayat dari Imam Tirmidzi yang kesahihannya tidak bisa tidak disepakati sahih atau tidaknya. Kesahihannya bahwa Nabi sholat setelah ba'da asar mengqodho ba'diyah zuhurnya, itu semua sepakat. Tapi tambahan riwayat oleh Imam Tirmidzi bahwa Ummu Salamah nanya lagi, itu tambahan riwayat dari Imam Tirmidzi. Nah, tambahan riwayat ini yang tidak disepakati. Maka kata ulama jumhur boleh mengqodho sunnah rawatib, boleh mengqodho sunnah rawatib, karena dalil pengkhususan itu hanya untuk Nabi itu tidak dikuatkan. Hanya saja yang dalam ulama yang membolehkan juga tidak membolehkan secara mutlak begitu. Ya, ulama membolehkan qodho, iya ada membolehkan. Tapi membolehkannya tidak secara mutlak, artinya boleh dia mengqodho sunnah rawatibnya baik qobliyah zuhur atau ba'diyah zuhur atau qobliyah subuh dengan syarat dia orang yang sudah terbiasa begitu. Orang yang sudah terbiasa. Jadi bukan orang yang baru tumben gitu. Dia baru tumben itu bahasa lagi. Dia baru tumben masuk masjid masih jam 4:30 belum azan gitu kan. Jadi ikutin orang-orang qobliyah subuh gitu. Besoknya dia masuk lagi, cuman agak telat, orang baru sholat subuh. Akhirnya dia qodho qobliyah subuhnya yang tadi. Yang nggak boleh, dia belum terbiasa. Jadi boleh, jadi ulama membolehkan mengqodho sunnah rawatib bagi yang sudah terbiasa. Nah, kadar terbiasa itu kan kemudian tidak dijelaskan. Artinya orang kalau udah bilang ini udah kebiasaan nih, mungkin kalau udah mengerjakan sebulan atau 2 minggu saja orang sudah bilang itu sudah kebiasaan. Jadi kenapa disyaratkan harus yang terbiasa? Ini adalah yaqa fi qalbihi at-tahawun fi syariah. Jangan sampai kalau dibolehkan secara mutlak akhirnya dia menyepelekan agama. Jadi gampang-gampangin aja, bosan, ntar aja datangnya kalau udah komat gitu. Qobliyah subuhnya ya ntar bisa diqodho gitu. Nah itu jadi menyepelekan. Jadi boleh mengqodho sunnah rawatib kalau memang dia sudah terbiasa gitu. Jadi kalau yang baru tumben sholat qobliyah cuma sehari 2 hari ya belum dikatakan boleh. Khawatir masuk dalam kategori menyepelekan hukum syariah gitu. Oke, ada lagi? Ya. Tahu perempuan dulu nggak? Iya, udah. Oke. Kalau alasannya karena tidak terdengar begitu, sebenarnya itu bukan alasan yang membolehkan. Karena berjamaah itu kan bukan hanya suara. Kalau memang tidak terdengar suara, petunjuk kita tuh sop yang depan kita. Petunjuknya sop yang depan kita terus sampai seperti kalau memang suaranya tidak terdengar. Akhirnya artinya kalau suara tidak terdengar itu alasan yang subjektif yang berpisah dari jamaah itu termasuk dengan alasan subjektif yang tidak dibolehkan. Artinya dia telah melanggar sholat berjamaah. Semua ulama sepakat dia melanggar. Tapi sholatnya sah atau tidak sah, itu tadi sudah jelas. Kalau Imam Syafi'i tetap dikatakan sholatnya tetap sah begitu. Karena alasannya tidak bisa diterima. Berjamaah kan bukan hanya suara imamnya aja, tapi dia masih tetap berjamaah walaupun tidak terdengar imam. Dengan apa? Dengan shaf yang di depannya. Shaf depannya itu jadi petunjuk. Terus nyambung sampai ke imam. Walaupun suara imam tidak terdengar begitu. Ya. Kalau sendirian gimana maksudnya? Iya. Kalau sholat sendirian, berarti depannya langsung imam. Oh iya. Kalau iya. Sholatnya ya memang itu kan artinya petunjuk berjamaahnya sudah tidak ada.
petunjuk berjamaah sudah tidak ada, akhirnya dia dibolehkan untuk memisahkan diri, termasuk boleh memisahkan diri karena memang petunjuk berjamaahnya sudah ada, dia nggak punya apa namanya, mau ngikutin imam dari mana begitu kan, nggak ada lagi karena sudah tidak ada petunjuk lagi, dia boleh memisahkan diri. Ya, tadi masalah sunat sholat, kalau dalam satu waktu sholat itu kita campur-campur gitu kan, maksudnya kadang sebenarnya gini, kadang gini, atau posisinya itu ganti-ganti. Nggak ada masalah sih. Bahkan dalam satu sholat kita memakai madzhab berbeda, selama tidak merusak konsekuensi sholatnya nggak ada masalah. Misalnya begini, kita sholat subuhnya pakai Imam Syafi'i misalnya. Kalau sholat subuh pakai madzhab Imam Syafi'i itu kan ada kunut subuhnya, kita kunut. Tapi kita bersedekahnya di atas dada, gitu. Karena dalam madzhab Syafi'i bersedekah yang afdal itu antara perut dan antara pusat dan dada, itu di perut begitu. Nah, dalam madzhab Imam Syafi'i sendiri mengangkat tangan bersedekah di atas dada itu bukan sesuatu yang mempengaruhi sholat dia. Artinya bukan nggak ada masalah. Nah, kalau memang masalah seperti itu nggak ada masalah. Kalau memang masalah seperti itu tidak ada masalah. Kalau masalah kayak itu kan kadang sentuhan sama sepupu kan batal juga kan? Iya. Kadang kita nggak batal gitu, kadang ikut batal, kadang ikut yang nggak batal. Itu oportunis. Jadi apa namanya, ulama membolehkan talfik. Ulama cuma membolehkan talfik pertama karena memang sulit untuk mengikuti satu madzhab secara full. Kemudian yang kedua dengan syarat la yakhruj min syahwati. Talfiknya itu bukan karena syahwat, bukan karena pengen enaknya aja begitu. Ya udah itu gua sekarang memakai hambali gitu, nggak batal gitu. Jadi dia boleh, ulama sebenarnya boleh kata pertama karena sulit kalau harus mengikuti satu jalur madzhab tertentu. Sulit sekali, setiap ibadah harus sulit, sangat sulit. Yang kedua, boleh dia talfik dengan syarat talfiknya itu bukan karena syahwat, tapi ngikutin nafsunya, seenaknya aja begitu. Nah, itu yang terlarang begitu. Oke? Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan Allah yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.